Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Nabi Hud adalah nabi keempat yang mana beliau keturunan dari suku Ad. Beliau tinggal di Al-Ahqaf, lebih tepatnya di bagian utara Hadramaut. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur hingga mereka memiliki kekayaan yang bersumber dari hasil pertanian. Namun sayangnya kaum Ad sangat sombong dan bertindak sewenang-wenang. Pada saat itu kaum Ad banyak yang menyembah berhala. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Hud untuk menyampaikan risalah dan mengajak kaum Ad untuk beriman dan kembali ke jalan yang benar. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Nabi Hud terlahir di Al-Ahqaf. Disinilah awal mula Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan menyampaikan pesan agar kaumnya, yaitu kaum Ad, agar mau beriman, menyembah Allah, dan meninggalkan tradisi mereka yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad juga merupakan manusia yang hidup setelah pengikut Nabi Nuh yang selamat. Dalam kisah Nabi Nuh, orang-orang yang beriman selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Mereka kaum Ad dianugerahi oleh Allah berbagai macam kesenangan yang berupa hasil panen yang melimpah, banyak binatang ternak, dan harta kekayaan yang melimpah. Tak heran pada zaman itu banyak bermunculan bangunan-bangunan seperti rumah dan industri yang nampak bagus dan indah. Bangunan tersebut belum dijumpai pada manusia pada zaman sebelum mereka. Hal senada tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6-8 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yakni ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Selain itu, kaum Ad juga dianugerahi bentuk tubuh yang besar dan kuat. Hal senada juga bercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69. Dan heranlah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan dia melebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakannya. Maka ingatlah akan nikmat Allah agar kamu beruntung. Maksud dari kata-kata khalifah setelah kaum Nuh dalam ayat tersebut adalah kaum Nabi Hud, yakni kaum Ad. Namun sayangnya kelimpahan harta benda tersebut membuat kaum Ad menjadi takabur dan sombong sehingga membuat mereka lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menganggap tidak ada yang dapat menandingi kekuatan mereka. Selain itu, mereka juga menyembah berhala dan hidup bebas untuk memuaskan hawa nafsunya. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihissalam diutus untuk membawa peringatan sekaligus pedoman hidup agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengakuan Nabi Hud yang menyebut dirinya sebagai utusan Allah, maka membuat kaum Ad marah. Bahkan mereka juga berani meminta Nabi Hud untuk mendatangkan azab dari Allah. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa kehadiran Nabi Hud menjadi penghalang bagi mereka, sehingga mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Nabi Hud alaihissalam. Meski diperlakukan seperti itu, maka Nabi Hud tetap bersabar dan terus memberi peringatan yang isinya adalah ajakan untuk bertaubat dan beriman kepada Allah. Hal ini dikarenakan jika mereka tidak bertaubat, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, peringatan yang diberikan oleh Nabi Hud tidak dihiraukan oleh kaum Ad. Nabi Hud lalu berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Allah pun berkata bahwa kaum Ad akan menyesal dengan perbuatannya. Nabi Hud dan pengikutnya
diminta untuk pergi meninggalkan daerah yang dihuni kaum Ad. Tak lama kemudian, apa yang dikatakan oleh Nabi Hud benar-benar terjadi. Saat itu terjadi kekeringan yang melanda kaum Ad dalam waktu yang panjang. Banyak di antara kaum Ad yang gelisah karena hujan pun tak kunjung datang. Selain itu, mereka mendatangi Nabi Hud. Beliau berkata bahwa apa yang akan terjadi itu merupakan murka Allah kepada kaum Ad. Namun, mereka tidak percaya. Saat Nabi Hud meminta mereka untuk bertobat, maka mereka hanya menganggap apa yang dikatakan oleh Nabi Hud hanyalah sebuah kebohongan. Ketidakpercayaan kaum Ad terhadap Nabi Hud menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab. Saat itu, langit menjadi hitam. Namun, oleh kaum Ad, peristiwa tersebut mereka anggap akan menandai turunnya hujan. Namun, justru yang terjadi adalah muncul angin dingin yang kencang dan menghancurkan, memporak-porandakan bangunan dan lainnya. Hal ini membuat semua orang panik. Alhasil, kaum Ad meninggal, mereka semua musnah beserta harta benda yang mereka miliki. Bahkan harta yang mereka miliki tidak mampu menolong mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Mereka tinggal di Hadramaut. Di sanalah Nabi Hud berdakwah untuk mengajak umat manusia pada zamannya untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.